kembali lagi di live class persiapan UTBK. Hari ini kalian bakal ditemenin sama aku, Tevania, buat ngebahas soal-soal penalaran umum. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Ada soal tentang logika proposisi atau penarikan simpulan logis gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menjawab soal-soal simpulan logis, sebelum kita jawab itu kita cek dulu kondisinya. Kita lihat dulu premis-premisnya. Di sini kita punya kondisi, katanya susu itu akan cepat basi jika disimpan di tempat yang terbuka dan juga di suhu ruang. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kondisinya itu ngomongin tentang sebab dan akibat, teman-teman. Kalau misalnya kita punya premis sebab akibat, maka kita buat atau kita satukan dalam bentuk implikasi. Nah, sekarang kita punya premis yang pertama. Penyebabnya katanya kalau misalkan susu disimpan di tempat terbuka dan juga dalam suhu ruang, maka dia akan cepat basi. Nah, ini kondisinya. Ternyata saat ini kalau misalnya susunya nggak cepat basi, artinya apa? Gitu kan ya? Berarti kita tahu kondisi kedua katanya kalau misalkan ternyata dia tidak cepat basi, maka kesimpulannya apa gitu. Nah, untuk penarikan kesimpulan logis itu teman-teman harus ingat kita punya 3. Ada modus ponens, modus tollens, dan juga modus silogisme. Nah, kalau misalkan yang kayak gini teman-teman, berarti kan kondisinya akibatnya itu tidak terjadi ya. Kalau yang akibatnya tidak terjadi, kita pakai modus yang tolennya gitu. Nah, berarti kita kalau misalnya kita lihat di sini kondisinya itu ternyata akibatnya itu tidak terjadi kan ya. Kalau misalnya akibatnya tidak terjadi, maka kita bisa pakai modus tolen. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat ya, di sini aku reminder dikit ya untuk teman-teman yang belum tahu, modus itu ada 3, ada modus ponen, terus kita punya modus tolen, kita punya modus tolen, dan juga yang terakhir kita punya modus silogisme. Nah, untuk yang modus ponen biasanya bentuknya itu ada A implikasi B, ternyata A-nya terjadi. Berarti kesimpulannya adalah B. Nah, kalau yang modus tolen itu bentuknya A, maka B, ternyata B-nya tidak terjadi. Maka kesimpulannya adalah negasi A. Terus kalau yang silogisme kita punyanya A, maka B, ternyata B, maka C. Nah, kalau misalnya bentuknya ternyata akibatnya menjadi sebuah penyebab pada premis yang baru, ini boleh kita coret. Berarti ini kalau kita turunkan kesimpulannya jadi A, maka C gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk soal yang nomor 1 ini dia mirip sama yang modus tolen kan ya, berarti artinya untuk penyebabnya itu dia tidak terjadi, atau kita bisa bilang kesimpulannya itu adalah negasi terbuka konjungsi suhu ruang. Nah, terus ini gimana lagi caranya? Nah, kalau kita udah punya negasi seperti ini teman-teman, jangan lupa kita kali silang gitu. Negasi kali terbuka artinya dia ekivalen dengan tidak terbuka, atau kebalikannya ya teman-teman gitu. Negasi dikali konjungsi berarti kebalikannya adalah disjungsi. Negasi kali suhu ruang berarti dia jadi bukan suhu ruang gitu. Nah, kita udah dapat nih jawabannya. Ternyata kesimpulannya adalah tidak terbuka atau bukan di suhu ruang. Nah, cara milih opsinya teman-teman, kita fokus sama operatornya dulu. Karena di sini operatornya itu adalah disjungsi, berarti kita tinggal cari opsi yang ada disjungsinya. Sekarang kita lihat yang A. Di sini opsinya itu adalah dan itu adalah konjungsi. Berarti dia bukan jawabannya. Yang B di sini dia atau. Nah, atau itu adalah disjungsi. Berarti bisa jadi ini jawabannya. Sekarang kita lihat kondisinya. Susu disimpan di tempat tertutup atau bukan pada suhu ruang. Sama nggak sama kesimpulannya? Ternyata sama ya. Berarti ini jawabannya selesai gitu. Kalau mau dicek juga kayak Richard sama D-nya boleh.
Yang C-nya kita lihat di sini dia maupun juga bukan disjungsi tapi konjungsi, makanya ini juga salah. Yang D juga sama, di sini dia pakai meskipun, dimana dia merupakan konjungsi juga, makanya dia bukan opsinya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 di sini kita seperti biasa ya, cek dulu kondisinya, kita bikin dulu premisnya. Untuk kalimat pertama katanya, Kuli akan mogok kerja atau pekerjaannya akan selesai tepat waktu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman males gitu ya nulis kalimatnya kayak yang barusan nomor 1 aku lakuin, terus mau diganti jadi perumpamaan huruf aja gitu, itu boleh banget ya. Misalnya ini misalkan menjadi kondisi P, yang ininya jadi Q, itu boleh banget gitu. Cuman kalau misalnya aku boleh memberikan rekomendasi buat teman-teman, kalau misalkan emang mau dibikin simbol, teman-teman coba diambil huruf depannya aja gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman otaknya dori kayak aku yang suka lupa, kalau misalnya kita nulisnya P dan Q, terus nanti kita udah bikin nih ya si persamaannya, terus lupa nanti tuh tadi P itu apa, Q itu apa gitu. Makanya akan lebih memudahkan teman-teman kalau misalnya ini itu dianalogikan atau disimbolkan dengan huruf pertamanya aja. Contoh misalnya, mogok kerja kita ambil dari kata mogoknya, jadi kita simbolkan dengan M gitu. Nah, yang selesai tepat waktu misalkan kita simbolkan dengan huruf S misalnya, dia selesai. Berarti di sini untuk premis yang pertama kita punya M disjungsi S gitu. Nah, untuk di kalimat kedua katanya pekerjaan selesai tepat waktu atau anggarannya harus ditambah katanya. Nah, bentuknya anggaran ditambah ini misalnya boleh kita simbolkan dia dengan A misalnya. Jadi kita punya premis yang kedua katanya kalau misalnya dia selesai tepat waktu atau anggarannya akan ditambah. Nah, ditanyanya simpulannya bagaimana gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ditanya untuk penarikan simpulan, teman-teman, penarikan simpulan itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan implikasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, operatornya itu masih disjungsi, belum implikasi. Nah, gimana caranya kita mengubah disjungsi jadi implikasi? Caranya gampang aja teman-teman. Kita ubah nilai premis yang depannya gitu. Jadi kita negasikan. Jadi di sini dia ekuivalen dengan negasi M implikasi S gitu. Yang bawahnya juga sama ya. Yang ini yang bawahnya kita ganti nilai S-nya. Jadi dia jadi ekuivalen dengan negasi S implikasi A gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi ingat kan ya, di sini kita punya modus silogisme. Kalau teman-teman perhatiin, untuk modus silogisme di sini akibat dan sebabnya itu nilainya harus sama. Sementara yang kita punya di sini dia itu nilainya berbeda. Berarti gimana dong Teh? Kalau kayak gini berarti kita kontraposisikan dulu salah satunya. Bisa premis yang satu, bisa premis yang dua, terserah teman-teman. Misalnya ya, aku cobain kita kontraposisikan yang atas. Nah, untuk teman-teman yang bingung kontraposisi itu apa? Kontraposisi itu adalah kondisi di mana implikasinya itu kita tukar dan kita balik nilainya. Jadi di sini kita punya negasi S maka M. Jadi kalau teman-teman lihat di sini S sama M-nya kita tukar, terus nilainya juga kita balik. Tadinya di sini dia nggak negasi, untuk di ekuivalennya dia jadi berubah negasi. Begitu juga dengan yang M-nya. Udah deh, baru kita satukan juga dengan premis yang kedua. Berarti kita punya negasi S maka A. Nah, kalau udah gini gimana Teh? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini itu sebabnya sama, maka akibatnya boleh kita satukan dengan konjungsi. Berarti di sini kesimpulannya adalah negasi S implikasi M konjungsi A. Atau kalau kita baca artinya jika pekerjaannya tidak selesai, maka kulinya akan mogok kerja dan juga anggarannya harus ditambah. Nah, kalau udah dapet kayak gini baru kita cek ke opsinya. Sekarang kita lihat yang A. Jika kuli mogok kerja, maka anggaran pembangunan ditambah. Berarti kalau misalkan kita bikin notasinya ini jadi M maka A. Sama nggak? Beda kan ya? Berarti bukan A jawabannya. Sekarang kita lihat yang B. Jika kuli tidak mogok kerja, anggaran tidak harus ditambah. Berarti ini jadinya negasi M maka
negasi A. Sama nggak? Beda juga ya, berarti bukan ini juga jawabannya. Yang C kita lihat, jika kuli mogok kerja, berarti kita punya M, maka pekerjaannya tidak selesai tepat waktu atau negasi S, dan konjungsi anggarannya harus ditambah, berarti dan A. Sama nggak jawabannya? Beda ya, berarti bukan juga ya. C. Kita lihat sekarang yang D. Jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu atau berarti dia negasi S, maka kulinya akan mogok kerja atau M, dan konjungsi anggarannya harus ditambah dan A. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk opsi D dia sama ya, maka jawabannya adalah D. Gitu caranya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3 kita punya informasi katanya Jiban merasa lemas jika dia tidak sarapan bubur. Nah, berarti di sini premis yang pertamanya kita harus tentuin dulu siapa yang jadi penyebab, siapa yang jadi akibat. Karena di sini jikanya ada di tengah teman-teman, berarti tidak sarapan bubur itu menjadi penyebabnya. Karena dia ada kata tidak, berarti dia dalam bentuk negasi. Nah, karena di sini ada kata bubur, boleh teman-teman kita analogiinnya jadi B. Berarti ini negasi B. Negasi B. Implikasi di sini lemas, kita simbolkan dia dengan huruf L. Berarti di sini negasi B, implikasi L. Ini untuk yang premis satunya. Nah, untuk yang premis keduanya kita baca di sini jika Gibran tidak minum suplemen, berarti kita punya negasi S. Berarti ia tidak lemas, berarti dia negasi L. Berarti kita punya premis yang keduanya itu berbunyi negasi S, implikasi negasi L gitu. Nah, beda sama yang nomor 2 tadi, kalau misalnya teman-teman lihat di sini untuk untuk akibatnya dia kan sama ya, ngomongin tentang lemas, tapi dia berbeda nilai. Kalau misalnya si akibatnya itu posisinya sama tapi nilainya berbeda, ini boleh kita kontraposisiin juga salah satunya. Semisalnya kita kontraposisiin yang atas, berarti kita punya dia ekivalen dengan dibalik dan ditukar. Ingat ya teman-teman, berarti kita punya negasi L, maka B. Untuk ini kita satuin lagi ke bawah, di sini negasi L, maka negasi L. Udah deh, karena di sini dia itu posisinya sudah berseberangan dengan nilai yang sama, kita pakai modus silogismenya. Negasi L-nya boleh kita coret. Berarti di sini kesimpulannya adalah negasi S, maka B. Dapat nih, tapi sekarang kita lihat dulu soalnya. Di soalnya dimintanya manakah yang dapat menjadi sangkalan dari premis-premis tersebut. Karena dimintanya sangkalan, berarti yang kita minta itu adalah negasinya teman-teman. Jadi nanti dari hasil kesimpulannya itu harus dinegasikan dulu sama teman-teman. Berarti kita punya negasi dalam kurung negasi S implikasi B. Nah, kalau misalnya ada implikasi dinegasikan, gimana caranya? Gampang teman-teman, tinggal kita ubah aja nilai akibatnya. Terus implikasinya kita ubah jadi konjungsi. Berarti di sini kita punya jadinya negasi S konjungsi negasi B. Udah, berarti sekarang kita cek operatornya. Karena sini jawabannya konjungsi, berarti kita lihat dulu opsinya. Kalau misalkan ada opsi yang bukan konjungsi, berarti dia bukan jawabannya. Di sini yang mana aja yang bukan konjungsi? Ternyata yang C sama yang D. Berarti kita fokus ke yang A dan B aja gitu. Karena di yang A dan B, di sini dia disatuinnya pakai konjungsi juga. Tinggal kita lihat kondisinya. Di sini kondisinya adalah negasi S. Artinya apa? Artinya dia tidak minum suplemen dan juga dia tidak makan bubur atau dia tidak sarapan bubur gitu kan ya. Berarti tinggal kita lihat yang dua-duanya tidak. Yang A artinya tidak sarapan bubur dan tidak akan minum suplemen. Udah sama belum? Udah ya ternyata. Makanya jawabannya ya A gitu. Kalau yang B salahnya di mana? Di sini katanya. Gibannya malah sarapan bubur karena harusnya Giban tidak sarapan bubur. Makanya yang B salahnya di bagian sarapannya. Makanya nomor 3 jawabannya jadi A gitu. Di nomor 4 kita cek sekarang. Untuk yang kondisi pertama katanya kita punya sayur asam itu akan dimakan. Berarti kita punya sayur asam itu akan dimakan apabila air hangat telah diminum. Berarti di sini kalau misalnya kita lihat yang jadi sebabnya siapa?
Yang jadi sebabnya itu adalah si airnya dulu kan ya, gitu. Berarti tinggal kita kasih simbolnya aja. Misal sayur asam jadi S, yang air hangatnya dia jadi A misalnya. Kita ngomongin tentang airnya. Berarti di sini kita punya premis pertamanya bunyinya jadi A implikasi S. Ini untuk premis yang pertama. Premis yang kedua, katanya apabila sayur asam itu akan dimakan, maka kerupuk udang akan disajikan. Berarti kita punya kondisi baru, kita punya kondisi tentang kerupuk udangnya. Kita simbolin dia dengan huruf K misal. Berarti kita punya premis yang keduanya, katanya jika S maka K, gitu kan ya. Terus kayak gitu kita punya premis yang ketiga, katanya jika air hangat telah diminum, maka makanan penutup segera dihidangkan. Berarti kita punya M untuk makanan penutup. Berarti premis ketiganya kita punya jika A maka M, gitu. Yang ditanyanya katanya kesimpulannya adalah itu ya. Nah ini caranya bisa boleh teman-teman langsung kita pakai silogisme atau kita satuin dulu dua premis gitu. Itu terserah teman-teman. Nah sekarang kita coba pakai nyimpulin pakai dua premis dulu ya. Kita pakai yang premis 1 dan premis 2. Di sini tadi kita punya A maka S dan S maka K. Nah di sini kita bisa pakai silogisme, yang S-nya tinggal kita coret. Berarti kesimpulannya adalah jika A maka K. Ini akan menjadi premis yang baru atau premis 4. Setelah itu premis 4-nya kita satuin sama premis 3. Di sini premis 3-nya A maka M. Nah tadi ingatnya teman-teman, kalau misalnya sebabnya itu sama, berarti akibatnya boleh kita satukan dengan konjungsi. Ya, jangan sampai lupa. Berarti di sini kesimpulannya adalah jika A maka K konjungsi M, gitu. Berarti kalau misalnya kita bikin kalimatnya di sini berarti kalau misalnya air hangatnya sudah diminum, jika airnya sudah diminum, maka kerupuk udang disajikan dan makanan penutup akan dihidangkan. Beres. Jadi tapi tinggal teman-teman cari di opsi yang bunyinya implikasi A maka K konjungsi M, gitu. Misalnya teman-teman pas teman-teman cari di opsinya kok nggak ada gitu. Nah kalau misalnya ternyata di opsinya nggak ada, berarti ini boleh kita kontraposisiin teman-teman. Ingat ditukar dan dibalik. Berarti kita bikin ekuivalen kontraposisinya. Berarti kita punya negasi dalam kurung K konjungsi M maka negasi A. Dan ini kita sederhanain teman-teman dikali pelangi. Berarti kita punya negasi K disjungsi negasi M maka negasi A, gitu. Ternyata pas waktu dicek, ternyata masih tetap nggak ada jawabannya. Terus gimana dong? Nah kalau tetap nggak ada jawabannya teman-teman, berarti implikasinya harus kita ubah dalam bentuk disjungsi. Tadi di awal udah aku jelasin. Kalau misalnya kita punya implikasi mau diubah ke disjungsi itu sama kayak dari disjungsi ke implikasi, kita ubah depannya aja, gitu. Berarti di sini dia ekuivalen dengan negasi K disjungsi negasi M disjungsi negasi A. Yang ini ya, yang depannya tinggal kita sederhanain lagi. Berarti jadi K konjungsi M disjungsi negasi A. Udah, jadi urutannya biasanya itu kalau misalkan jawabannya nggak ada, bisa teman-teman kontraposisiin dulu. Terus kalau misalkan setelah dikontraposisi masih nggak ada jawabannya, bisa diubah lagi dalam bentuk disjungsi. Gitu caranya. Atau kalau misalkan mau yang lebih gampang lagi, teman-teman langsung cek dulu opsinya. Kalau misalnya opsinya itu semuanya disjungsi, jadi opsinya itu semuanya atau gitu, nggak ada sebab akibat. Berarti setelah teman-teman dapat kesimpulannya,
kesimpulannya langsung diubah dalam bentuk disjungsi. Kita ubah aja depannya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 di sini kita punya kondisi lagi ya teman-teman. Seperti biasa kita bikin dulu premisnya. Di sini yang kalimat pertama katanya serangga itu akan pergi apabila ada anjing yang menggonggong. Berarti di sini kalau kita lihat yang jadi penyebabnya siapa? Betul, anjing yang menggonggongnya ya. Berarti di sini kita punya premis yang pertama. Misal serangganya kita ambil S, anjing yang menggonggongnya jadi M. Misalnya kita ambil dari yang menggonggongnya. Di sini berarti premis yang satunya, misalnya apabila ada anjing, berarti di sini M implikasi S. Terus yang keduanya, jika serangga itu pergi, maka serangga itu belum kenyang memakan daun. Berarti di sini kita punya serangga itu pergi itu S, maka dia belum kenyang memakan daun. Misalkan ini kenyang memakan daunnya jadi D. Nah, jadi berarti kita punya premis yang keduanya, kalau dia itu sudah pergi, maka serangga itu belum kenyang. Oh iya, karena dia belum berarti dia negasi ya teman-teman. Berarti kita punya negasi D. Nah, kondisi akhirnya gimana sekarang? Ternyata tidak ada anjing yang menggonggong. Nah, udah deh kalau gitu. Nah, berarti sini kondisi terakhirnya adalah tidak ada anjing yang menggonggong atau negasi M. Nah, kita satukan dulu premis yang satu dan yang keduanya. Berarti kita punya jika anjing menggonggong maka serangga pergi, dan jika serangga pergi maka mereka belum kenyang memakan daun. Nah, di sini kita bisa pakai silogisme. Di sini ada yang bisa kita coret teman-teman. S-nya kita coret terus kita turunkan. Berarti kesimpulannya adalah jika ada anjing menggonggong maka serangganya belum kenyang memakan daun gitu. Nah, barulah di sini kita punya premis baru kan, atau premis yang ketiga. Baru kita masukin kondisi terakhirnya yaitu negasi M. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, berarti kira-kira kita bisa pakai modus yang mana? Ada modus yang bisa kita pakai tidak? Ternyata kalau misalnya kita lihat, tidak ada modus yang bisa dipakai untuk menarik kesimpulan terakhirnya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman pakai yang ponens, ingat ponens itu si penyebabnya harus sama nilainya. Sementara di sini beda nilainya. Artinya apa? Artinya di sini kondisinya tidak bisa disimpulkan gitu. Berarti jawabannya adalah yang D, tidak dapat ditarik kesimpulan. Ini teman-teman harus hati-hati banget ya, karena kalau misalnya biasanya teman-teman itu suka keburu-buru menjawabnya tuh, makanya suka kurang teliti. Nah, kalau misalnya teman-teman mau narik kesimpulan, teman-teman harus pastiin dulu kondisinya sama atau enggak gitu. Ada modus yang bisa dipakai atau enggak. Kalau misalnya tidak ada modus yang bisa digunakan, artinya tidak ada kesimpulan yang bisa dihasilkan atau tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik. Oke, next kita lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6 kita punya katanya, jika matahari sedang terbit, saat itu ayam sedang berkokok. Jika pernyataan tersebut bernilai salah, manakah di bawah ini yang pasti bernilai benar? Berarti di sini teman-teman ditanya apa? Betul sekali. Teman-teman di sini disuruh mencari negasinya gitu. Nah, berarti kita lihat dulu premisnya. Di sini katanya jika matahari sedang terbit, lalu kita simpulkan dengan M ya. Saat itu ayam sedang berkokok. Misal ini jadi A. Nanti kita punya premisnya itu adalah M implikasi A. Di sini dimintanya negasikan ya. Berarti kita negasikan implikasinya. Nah, ingat kan teman-teman di awal. Tadi kalau misalnya kita punya implikasi dinegasiin, yang mana yang harus kita ubah? Betul, kita ubah nilai akibatnya. Kita negasikan akibatnya. Terus implikasinya kita ubah jadi konjungsi. Berarti di sini dia ekuivalen dengan M konjungsi negasi A. Nah, seperti biasa teman-teman, kita cek dulu opsinya. Kita lihat di sini operator yang diminta itu konjungsi. Artinya kalau misalkan ada opsi yang bukan konjungsi, dia bukan jawabannya. Sekarang kita lihat yang A. Di sini saat matahari terbit, ayam tidak sedang berkokok, dia konjungsi ya, masih aman.
Yang B juga, saat matahari terbenam, ayam sedang berkokok. Itu juga sama masih konjungsi. Dan yang C, saat ayam sedang tidak berkokok, matahari tidak sedang terbit. Itu juga masih konjungsi. Sekarang kita lihat D, ayam berkokok sebelum atau sesudah matahari terbit. Nah, ini udah disjungsi teman-teman. Berarti yang D bukan jawabannya gitu. Sekarang tinggal kita lihat kondisinya. Kondisinya itu adalah mataharinya terbit tapi ayamnya tidak berkokok. Yang mana jawabannya? Betul, yang A. Saat mataharinya terbit, ayamnya tidak sedang berkokok. Makanya jawabannya jadi yang A. Gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Di nomor 7 kita punya 3 kondisi ya, teman-teman. Untuk yang pertama, di sini kita punya kondisi. Katanya Ari adalah nama lain Bavi. Ari adalah nama lain Bavi atau Charlie adalah nama lain dari Dennis. Terus di premis yang kedua kita punya katanya apabila Evan adalah nama lain dari Fahmi, berarti jika E sama dengan F, maka Gina adalah nama lain Haura. Terakhir yang premis ketiga, di sini kita punya katanya Charlie bukanlah nama lain Dennis atau Gina bukanlah nama lain dari Haura. Ini dari premis yang udah kita punya ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita disuruh mencari simpulan, seperti biasa teman-teman, ubah dulu semuanya jadi implikasi. Di sini yang belum jadi implikasi itu ada premis ke-1 sama premis ke-3. Nah, ingat ya seperti sebelum-sebelumnya, kalau ada disjungsi mau kita ubah dalam bentuk implikasi, tinggal kita ubah nilai depannya aja. Berarti untuk premis 1 dan premis 3 kita ubah nilai depannya. Berarti yang nomor premis 1 kita punya jika Ari bukanlah nama lain dari Bavi, maka Charlie adalah nama lain dari Dennis. Terus kalau yang premis ketiga, berarti jika Charlie adalah nama lain dari Dennis, maka Gina bukanlah nama lain dari Haura. Gitu. Nah, berarti itu seperti biasa teman-teman, kita satuin dulu satu-satu premisnya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada yang bisa dicoret nggak dari premis 1 sama premis 2? Premis 1 sama premis 3-nya. Ada ya di sini. Charlie dan Dennisnya boleh kita coret. Berarti di sini kesimpulannya adalah apabila Ari bukanlah nama lain dari Bavi, maka Gina bukanlah nama lain dari Haura. Aman? Oke. Nah, baru kita masukin premis 2-nya sekarang. Di sini katanya jika Evan adalah nama lain dari Fahmi, maka Gina adalah nama lain dari Haura. Nah, seperti soal sebelumnya teman-teman, ingat kalau misalnya di sini, kita punya kasus baru. Ternyata di sini akibatnya tuh sama. Berarti nanti sebabnya itu baru kita satukan dengan disjungsi teman-teman gitu. Nah, salah. Nah, sama kayak soal sebelumnya teman-teman, kalau misalnya di sini sebabnya tuh sama tapi nilainya berbeda, berarti harus salah satunya kita kontraposisiin dulu, boleh yang atas boleh yang bawah. Misal kita kontraposisiin yang atas, berarti jadinya jika Gina adalah nama lain dari Haura, maka Ari adalah nama lain dari Bavi. Terus kita masukin lagi yang tadi, Evan itu Fahmi, maka Gina adalah Haura. Sekarang tinggal kita lihat, ini boleh kita coret-coret ya, Gina sama Haura-nya. Berarti kesimpulannya adalah jika Evan adalah nama lain dari Fahmi, maka Ari adalah nama lain dari Bavi. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi, kalau misalkan opsinya ternyata nggak ada, ini teman-teman harus diapain? Betul, kita kontraposisiin dulu, kita tukar dan kita balik nilainya. Berarti di sini jika Ari bukanlah nama lain dari Bavi, maka Evan bukanlah nama lain dari Fahmi. Terus kalau misalnya ternyata masih belum ada jawabannya, berarti harus kita ubah dalam bentuk disjungsi. Kalau kita ubah dalam bentuk disjungsi, masih ingat ya? Kita ubah nilai sebabnya aja. Berarti di sini jadinya Ari itu nama lain dari Bavi atau Evan bukan nama lain dari
dipahami gitu. Nah sekarang aku bakal munculin opsinya teman-teman. Nah menurut teman-teman berarti dari opsi A sampai opsi E kira-kira jawabannya yang mana? Aku kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu jawabannya yang A. Gitu teman-teman, gampang kan? Nah sekarang kita ketemu soal terakhir ya teman-teman. Kita lihat di soal nomor 8. Nah untuk di soal nomor 8 ini ada sedikit perbedaan ya dari soal-soal sebelumnya. Kalau teman-teman lihat di sini untuk kondisinya, katanya di sini ada siswa semester 1 yang pandai bermain futsal sekaligus dia bisa bermain drum. Nah kalau misalkan nanti kalian nemu ada soal ada kata ada, semua yang kayak gitu-gitu, itu sebenarnya kita sebut sebagai kuantor gitu. Jadi kuantor kita bagi jadi dua ya teman-teman. Ada kuantor universal dan juga eksistensial. Nah kalau misalkan ada itu kita sebut sebagai kuantor eksistensial atau biasanya simbolnya itu adalah terbalik gitu. Berarti di sini kita bisa tulis ada siswa semester 1 yang pandai bermain futsal sekaligus bisa bermain drum. Berarti di sini kita punya premisnya eksistensial, futsal, konjungsi, drum. Gitu. Nah, di sini ditanyanya, jika pernyataan di atas bernilai salah, manakah di bawah ini pernyataan yang pasti benar? Sama kayak soal-soal sebelumnya, berarti kita cari negasinya, teman-teman. Ini premisnya kita negasikan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita kali pelangi. Negasi dikali eksistensial F, berarti dia berubah jadi universal. Universal F gitu. Universal negasi F, universal negasi F. Di sini negasi dikali konjungsi, dia berubah jadi disjungsi. Terus negasi dikali D, berarti dia berubah jadi negasi D gitu. Nah sekarang kita lihat berarti kita punyanya di sini operatornya itu adalah disjungsi. Sekarang kita cek opsinya. Di opsinya ada disjungsi enggak? Yang A di sini dia sekaligus. Kalau sekaligus berarti dia konjungsi. Berarti bukan yang A. Yang B juga sama ya. Di sini maupun juga dia konjungsi. Berarti bukan yang B. Nah, yang C juga sama ya. Di sini juga dia masih konjungsi. Berarti bukan yang C. Nah yang D ini dalam bentuk jika atau dalam bentuk implikasi. Berarti ini harus kita ubah dulu dalam bentuk implikasi teman-teman. Nah ingat kalau disjungsi mau kita ubah ke implikasi, berarti siapa yang kita ubahnya? Betul, nilai yang depannya. Yang depannya kita ubah atau kita negasikan. Berarti kita punya negasi universal negasi F, maka negasi D. Kita kali pelangi lagi ya teman-teman. Negasi kali universal berarti berubah jadi eksistensial. Negasi kali negasi F berarti negasi F nya hilang ya, jadinya eksistensial F gitu. Berarti di sini eksistensial F, maka negasi D. Udah deh, benar ya. Jika ada siswa semester 1 yang pandai bermain futsal, maka tidak mungkin ia pandai bermain drum. Cocok ya? Berarti jawabannya yang D gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu kata ada, keterangan ada atau semua, itu kita sebut sebagai kuantor. Dan itu juga harus teman-teman perhatiin gitu. Kalau misalkan ada kita sebut sebagai eksistensial, kalau semua kita sebut sebagai universal gitu teman-teman. Nah gimana Dolevers untuk konten live class hari ini? Nah kalian juga bisa cek video lainnya di sebelah sini ya. See you in another video, bye bye.